nanti kita Hari ini adalah acara demo masak. Kalau yang nggak ada orangnya jangan di sini deh ya. yang ada di sini aja. Ya, namanya. Nah, duduk di mana? Di sini Pak. Di mana? Ini kuning bus tiga Bu. Sini ya Bu, kasih kita. Itu nanti Gambarnya bawang putih ini ya. Ya. Gambarnya putih ini bawang. sudah sampai pakai masakan. Itu Ada ibu yang ngomong. Iya, Pak. Kalau gambarnya bawang putih ini. itu ada. Abon. Oke, kita lihat demonya. Boleh dekat Pak ya? Iya. Sambil kenalan dulu, Mama. Siapa Pak? Nama saya Paris. Paris. Iya. Asalnya dari mana Pak? Kalau aslinya Sumatera Pak. Oh, kebetulan hari ini jadwalnya adalah di SDN 2 Pak Benindir, Kecamatan Pasekan, Indramayu Pak ya. Berapa hari Pak keliling-keliling? Baru. Oh baru. Saus. Mudah-mudahan sukses Pak. Ini judul masakannya apa nih Pak? Ini menu pertama kita bikin okonomiyaki Pak. Oh. Yang pertama. Di sini ibunya suka masak Bu. Oh sering masak Pak Bu. Galina masak Pak Pak. Gak suka masak Bu. Masak. Nanti siapa tahu nih buat bapak yang suka masak, siapa tahu mau bikin di rumah bahan-bahannya bisa dicatat nanti Bu Pak. Iya. Ya ini menu pertamanya Oh, kita iya. bikin okonomiyaki. Ada Menu tepung pertama itu terigu, okonomiyaki. gula, beras, Ya, ketan, okonomiyaki. coklat, Kita pernah belum makan keju. okonomiyaki? Ya, belum. Ya. Masakan Jepang. Ya, namanya okonomiyaki Bu ya. Beda Bu. Ya. Bakal takoyaki mah ayamnya diburak, gebak-gebak. Soalnya beli Ya, ada. ayamnya disadak. Tepung sama telur kan. Ya, tepung. Cuma bentuknya aja yang Ini, beda ya. ya, beda. Hmm. Isian. Ini udah kumpul semua Bu Pak atau masih ada yang lain? Udah kumpul semua Bu ya. Tidak Bu, kecuali kepala sekolah lagi ada keperluan. Berarti ini sambil kita mulai aja Bu ya Pak ya. Sambil kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapaknya dan ibu-ibunya yang telah menyaksikan sosialisasi saya di sini ya. Jadi perkenalan dulu Pak, perkenalkan nama saya Pak Aris Bu. Jadi saya Pak Arif. Gerakan Mas Cirebon. Jadi Iya. nanti pas tanggal 25 Pak Arif. kita ini mau ada launching restoran nanti Bu di Gerakan Mas Cirebon. Dan jadi kita di sini ditugaskan untuk mengundang nih buat instansi sekolahnya. Tapi itu buat perwakilan Ibu ya Pak ya, buat 3 undangan nanti hadir jajaran launching restoran kita itu promosi makan-makan gratis. Nanti pas iya, aku tanggal sibuk. 25 siapa tahu bapak atau ibunya nggak sibuk bisa hadir ke sana. Nah acaranya Bu Pak dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi tergantung ibu atau bapaknya nanti nggak sibuknya bisa datang jam berapa gitu Bu. Dan jadi kebetulan Bu Pak restoran kita nanti restoran terobosan terbaru. Nanti restoran yang temanya itu non kolesterol Bu Pak. Nah jadi kenapa restoran kita itu temanya non kolesterol Bu Pak? Jadi di restoran kita itu kita gorengnya itu Bu nggak lagi pakai namanya minyak Bu. Nah di sini sama tanya nih biasa kalau ibu bapaknya di rumah kalau goreng-gorengnya masih pakai minyak? Maka Pak habis kilo itu sekali itu. Masih pakai minyak dia. Masih asli. Ya. Nah di sini kita sharing-sharing sedikit Ibu Pak. Biasanya pemakaian minyak di rumah berapa kali pemakaian biasanya Bu? Satu kali langsung dibuang atau dipakai lagi Bu? Simpen Pak. 3 kali. Kalau sudah 3 kali deh. Oh 3 kali. Oh, 3 kali. Ya. Mungkin ada yang sampaikan minyaknya Bu? Enggak. Enggak, ya berarti sebenarnya 3 kali pemakaian Bu ya. Ya. Nah tapi mungkin ibu atau bapaknya tahu sendiri Bu ya Pak ya. Jadi pemakaian minyak yang baik dan benar itu hanya untuk 1 kali pemakaian aja Bu. Jadi sehabis dipakai itu seharusnya langsung dibuang. Tapi terkadang kebanyakan ibu-ibu sukanya bilang sayang gitu ya, minyaknya masih jernih masih bisa dipakai gitu ya.
Nah dan katanya juga Bu, Pak, mayoritas penduduk di sini kalau goreng-gorengnya itu Bu masih menggunakan wajan, betul Bu? Iya. Masih pakai wajan semua Bu ya. Nah Ibu pernah nggak Bu memperhatikan bagian dalam wajan itu pas pertama kita beli warnanya itu putih Bu ya. Tapi kalau sering kita gunakan terus menerus sering berubah jadi Hitam. hitam atau gosong Bu ya Pak ya. Nah jadi saya kasih tahu sedikit info Bu, Pak, wajan itu 3,5% masih mengandung karat. Jadi kalau kita gunakan terus menerus bisa berbahaya buat kesehatan kita Bu ya Pak ya. Bisa mengakibatkan penyakit apa Bu? Bisa mengakibatkan penyakit kanker ya atau kantong kering katanya ya. Nah maka dari itu nanti Bu, Pak, kalau di restoran kita itu kita masak-masakan nanti di sana itu dibantu dengan alat masak standar alat masak terobosan terbaru yang terbuat langsung dari batu Bu, Pak. Tapi di sini kita nggak jual alat masaknya Bu ya. Mungkin Ibu Bapak di rumah udah punya Bu alat masakan dari batu? Belum. Kan soal mungkin ada Pak? Iya, saya. Ya, itu kan dari batu juga Bu ya Pak ya. Nah di sini langsung aja kita bikin menu pertamanya Bu, Pak. Untuk menu pertama tadi kita bikin yang namanya itu okonomiyaki untuk menu pertamanya Bu, Pak. Nah jadi siapa tahu nih Ibu atau Bapaknya yang suka masak, siapa tahu mau bikin di rumah. Di sini Bu, itu bahan-bahannya untuk bagian kulitnya kita pakainya itu 3 sendok tepung terigu, 1 sendok tepung kanji atau aci Bu, dan 1 butir telur ditambah penyedap rasa secukupnya. Dibikin adonannya encer Bu ya, seperti adonan pisang goreng kayak gini Bu. Nah tapi Bu, Pak, di sini untuk penyedap rasanya itu kita nggak lagi pakai itu masaku atau sasa karena itu masih mengandung apa Bu? Masih mengandung MSG Bu ya Pak ya. Jadi sangat berbahaya buat kesehatan. Yang sering sakit kepala di bagian belakang itu dapat dari pemakanan MSG terlalu banyak Bu, Pak. Jadi untuk penyedap rasa kita pakainya garam sama gula aja kalau untuk penyedap rasanya. Nah kalau untuk isiannya Bu, Pak, di sini kita pakainya itu sayur-sayuran Bu, Pak, untuk isiannya. Di sini ada sayur kol, wortel, dan bawang ditambah 2 butir telur ditambah abon dan keju kalau untuk isiannya. Tapi kalau Ibu Bapaknya mau bikin di rumah untuk isian ini bisa sesuai selera Bu ya. Boleh pakai daging, boleh pakai ayam, pakai sosis juga bisa Ibu, Pak. Jadi sesuai selera masing-masing kalau buat isiannya. Nah jadi kenapa restoran kita itu temanya non kolesterol Bu, Pak? Jadi di restoran kita itu kita gorengnya nggak lagi pakai namanya minyak Bu, Pak. Jadi cara gorengnya itu gimana? Cara gorengnya itu cukup dipanasin aja Bu, Pak. Alat masakan dalam keadaan kosong seperti ini. Nah kalau misalkan udah panas seperti ini Bu, langsung aja kita masukin untuk bagian kulitnya Bu. Siapa tahu Ibunya mau lihat cara masaknya, maju aja. Berapa menit tuh Pak? Ya. Berapa menit? Sebentar ini Bu. Ya. Apa? Ya, kayak mau bikin kulit lumpia. Kalau mau lihat maju aja Bu ke depan Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, jadi langsung di sini kita gorengnya tuh nggak lagi pakai namanya minyak Bu. Jadi langsung aja dimasukin kayak gini Bu. Cara pelebaran kita cukup kita putar aja kayak gini Bu. Nih kayak gini Bu. Goyang. Jadi cara pelebaran ya sambil digoyang. Goyang, karena jogetan anu. Jadi cara pelebaran kita putar kayak gini Bu. Nah kalau misalkan udah lebar kayak gini Bu, Pak, langsung aja kita masukin untuk bagian isiannya. Jadi nggak usah lagi nunggu yang namanya kering Bu. Jadi kalau misalkan udah lebar langsung aja dimasukin. Tapi kalau Ibu Bapaknya mau bikin di rumah untuk isian ini bisa sesuai selera Bu ya Pak ya. Boleh pakai daging, boleh pakai ayam, pakai sosis juga bisa. Jadi sesuai selera masing-masing. Tergantung selera Bu ya. Iya maju aja Bu kalau ya. Jadi langsung contohnya. Siapa tahu Ibu atau Bapaknya mau bikin di rumah nanti udah tahu cara bikinnya Bu, Pak. Bisa. Ya kayak pizza juga bisa jadinya bilang dibikin. Jadi contoh kayak gini Bu. Jadi kenapa restoran kita itu temanya non kolesterol? Jadi di restoran kita itu Maju. cara gorengnya itu sedikit berbeda Ibu. Biasanya kalau contoh misalkan Ibu mau goreng ikan, tahu, tempe, ayam, biasanya minyaknya itu dimasukin ke dalam alat masaknya Bu ya, sampai setengah botol atau sampai ikan yang terendam, betul Bu? Betul Bu ya. Nah tapi kalau di restoran kita itu Bu, Pak, cara gorengnya itu nanti sedikit berbeda. Kalau di restoran kita itu Bu, Pak, cara gorengnya nanti cukup disediakan piring Bu, Pak, atau mangkuk yang ada isi minyaknya. Contoh misalkan Ibu mau goreng ikan, tahu, tempe, ayam, cukup dicelupin aja Bu ke dalam minyak atau diolesin ke dalam minyaknya lalu Ibu masukin ke dalam alat masaknya. Nah jadi pulang dari rumah nanti kalau Ibu Bapaknya mau goreng ikan, tahu, tempe, ayam, jadi nggak usah lagi minyaknya dimasukin ke dalam alat masaknya Bu ya Pak ya. Jadi cara gorengnya gimana? Cara gorengnya tinggal disediakan piring atau mangkuk kayak ikan, tahu, tempe yang mau digoreng tadi cukup Ibu celupin aja Bu atau diolesin lalu masukin ke dalam alat masaknya. Jadi pemakaian minyak kita itu Bu, Pak, hanya untuk 1 kali pemakaian Bu ya Pak ya, dan juga buat hemat minyak. Tapi yang pertama itu buat kesehatannya, buat kita menghindari apa Bu, Pak? Higienis kan ya. Buat menghindari penyakit kolesterolnya Bu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi contoh kayak gini Bu, kalau misalkan dia udah matang nanti terkelupas dengan sendirinya tinggal kita tarik aja kayak gini Bu. Nih kayak gini Bu. Jadi walaupun kita gorengnya itu nggak pakai minyak nggak bakal nama lengket ya. Ciri-cirinya kalau misalkan udah matang dia terkelupas dengan sendirinya tinggal kita tarik aja kayak gini. Undangan ada pedangnya.
Untuk lipatannya itu bisa ibu sesuai selera masing-masing ya Pak ya, boleh lipat atau lima juga bisa kalau buat lipatannya. Jadi walaupun kita goreng itu nggak pakai minyak, nggak bakal namanya lengket ya. Sudah kering. Ciri-cirinya kalau misalkan udah matang terkelup, bu ini api ini dimatiin aja. AC-nya dimatiin. Tarik. Iya, Makan ini apinya kan. sudah stabil ya. Nanti sayurnya matang. Matang bu, nanti dibalik bu. Ya mungkin ibu atau bapaknya ada yang bisa buat baliknya. Belum tahu belum. Kalau mau coba buat baliknya boleh bu Pak ya. Ada yang YouTube asal letak Jadi contoh kayak gini bu, jadi tinggal dilipat aja. Jadi kalau misalkan udah dilipat nanti tinggal dibalik aja nanti bu. Mungkin mau coba boleh bu Pak, buat baliknya. Jadi nanti cara gorengnya udah pada tahu semua bu ya. Jadi nggak usah lagi pakai banyak lagi untuk minyaknya bu. Jadi buat menghindari penyakit kolesterolnya ya. Makanya restoran kita itu nanti temanya non kolesterol bu. Ya ini langsung dari batu kalau untuk air masaknya bu. Kalau anunya Mas, apa Apanya, namanya? Dikasih gulanya tuh di kapan? Apa? Kasih gula atau Kiki, Penyedap rasa itu langsung dimasukin Pak dalam ya pas bilang. Pakainya garam sama gula aja untuk penyedap rasanya. Jadi nggak pakai reko, masako atau asam ya. Ini namanya okonomiyaki Pak. Ya okonomiyaki masih kayak nyebut jadi apa? contoh kayak gini dia, jadi semakin panas dia semakin Semakin kering. namanya itu tinggal dibalik aja bu. Jadi walaupun kita gorengnya tuh nggak pakai minyak, nggak bakal namanya dia. Jadi ciri-cirinya udah matang kayak gini, tinggal dibalik aja. Wah, aku plak lagi bilang. Ya, kalau mau coba buat baliknya boleh. Nah tapi ada bedanya bu ya Pak ya. Bedanya kalau kita goreng pakai minyak, bedanya itu dari warnanya bu ya Pak ya. Warnanya ini sedikit pucat kayak gini bu ya. Iya. Nah jadi di sini bu Pak, biar warna cantik kita olesin sedikit margarin nih bu ya Pak ya, biar warna cantik bu. Nah jadi nanti pulang dari rumah nanti, kalau ibu mau goreng ikan, tahu, tempe, ayam, jadi cara gorengnya tuh cukup ibu olesin aja kayak gini bu. Boleh pakai minyak, boleh juga pakai margarin. Jadi nggak usah lagi minyak atau margarinnya tuh dimasukin ke dalam alat masaknya. Jadi cara gorengnya cukup diolesin kayak gini. Nah tapi di sini bu Pak, kita olesinnya pakainya margarin, dan juga untuk margarinnya kita pilih-pilih bu Pak. Biasanya kalau ibu bapaknya di rumah margarinnya pakai merek apa bu? Blue Band. Blue Band semua, nggak ada pakai merek Porvita bu Pak? Enggak ada. Jarang ya, jarang ya. Ya, Cari yang pro deh. ya, yang promo bu ya. Nah tapi bu di sini kalau untuk margarinnya kita pakainya mereknya itu Porvita bu ya Pak ya. Kenapa di sini kita pakai Porvita? Karena Porvita nih bu Pak terbuat dari sari-sari tumbuhan, jadi nggak ada kolesterolnya bu Pak. Jadi kalau bapaknya menggunakan margarin Blue Band, Palmia atau Simas, itu terbuat dari lemak-lemak hewani bu ya Pak ya, masih banyak kolesterolnya. Jadi kalau Blue Band itu bu Pak bagusnya untuk anak kecil, untuk masa pertumbuhan begitu bu Pak. Ya kalau ibu bapaknya mau tumbuh lagi boleh bu Pak ya pakai margarin Blue Band bu ya. Nanti menurut tamu udah menjadi bu Pak. Kali panjang. Nah, nanti kita cobain ada rasanya kurang apa dikomentarin nih dia Pak ya. Kalau misalkan nggak enak nanti dia nanti aja ya biasanya nggak malu bu, nggak jujur aja nanti bu Pak kurang apa juga. Nangis iku delek iku roji karton bu. Kamu tengah. Iku udah dikorban. Oh. Udah menjadi bu utamanya nanti, dan juga dibedain bu ya kayak biasa kalau di rumah goreng pakai banyak minyak sama nggak pakai minyak itu bedanya apa gitu Pak, dibedain. Bisa ngirit minyak Pak ya? Nah dan juga Pak apa? Bisa ngirit minyak jadi. Ya, jadi buat Oles. minyak Pak, ya cukup diolesin aja gitu. Nah dan juga di sini bu Pak, kita saran-saran sedikit. Biasanya ibu bapaknya di rumah kalau merebus sayurnya itu masih pakai air. Masih pakai semua. Nama juga merebus bu ya Pak ya. Iya. Nah tapi mungkin ibu bapak pernah nggak memperhatikan kalau lagi makan sayuran di restoran bu Pak, memperhatikan warna sayuran di restoran bu. Kalau sayuran di restoran itu warnanya itu masih hijau, masih fresh bu ya, masih segar bu ya. Nah tapi kalau kita bikin di rumah warna sayurnya itu sedikit pucat, sedikit layu ya. Ya ada tahu alasannya kenapa bu? Kematangan. Terlalu matang. Ya. Terlalu Nah, jadi matang. saya kasih tahu Bu Pak, kenapa di restoran itu Bu Pak warna sayurnya itu tetap hijau, tetap fresh. Jadi di restoran itu Bu Pak cara pengerebusannya dia nggak lagi pakai namanya air Bu. Jadi kalau mengerebus sayur itu caranya gimana? Caranya tinggal dicuci bersih aja Bu Pak. Sayurannya tiriskan airnya, masukin sayurnya utuh kayak gini Bu. Jadi sistemnya itu sistem penguapan Pak. Jadi nggak usah lagi pakai namanya air. Nah jadi kalau ibu bapaknya di rumah kalau merebus sayurnya itu masih pakai air, lebih bagus sayurannya itu
langsung dibuang Bu. Airnya jadi minum karena sari dan vitaminnya udah larut semua ke dalam air yang tadi. Pernah nggak Ibu Bapak ngalami pas merebus sayur itu Bu, airnya itu berubah jadi hijau Bu ya. Itulah sari-sari dan vitaminnya Bu Pak. Jadi sayur yang kita makan itu tinggal ampasnya aja. Nggak jadi pulang dari rumah nanti Bu, kalau mau merebus sayur itu nggak usah lagi pakai air. Jadi caranya gimana? Caranya tinggal dicuci bersih aja Bu ya sayurannya, teruskan airnya, masukin sayurnya, tutup kayak gini Bu Pak. Jadi sistemnya itu sistem penguapan Bu ya Pak ya. Biar kenapa? Biar vitamin tetap terjaga Bu. Nanti menu pertamanya udah jadi Bu, nanti dicobain di komentarin kurang apa di komentarin Bu ya. Di sini Ibu Bapaknya suka pedas atau enggak Bu? Pedas. Suka pedas? Pedas. Pedas. Katanya suka pedas. Saya juga pedas, Pak. Balado aja, balado. Jangan deh. Iya, Di sini mau. Nah, ada juga satu lagi Bu, saya mau tanya Bu, biasa kalau Ibu Bapak yang di rumah sering nggak Bu bikin nasi goreng di rumah Ibu? Sering. Nasi goreng. Sering bikin nasi goreng Bu ya? Iya. Bu Pak, biasa kalau bikin nasi goreng di rumah itu dari nasi atau dari beras Bu? Nasi. Dari nasi semua Bu. Gak masalah kayak itu dari nasi sisa semalam Bu ya, yang nggak habis Bu ya, saya yang dibuang Bu ya. Wadah. Iya. Nah tapi Bu, nanti pas tanggal 25 nanti Bu, kalau di restoran kita itu kita bikin nasi gorengnya langsung aja dari beras Bu. Kita masukkan beras Bu, langsung jadi nasi goreng Bu Pak. Percaya nggak Bu? Percaya. Kalau misalkan nih Ibu atau Bapak yang nggak percaya, ini contoh kenapa berasnya Bu, nanti kita bikin nasi gorengnya itu langsung aja dari beras Bu ya. Jadi kenapa di restoran kita itu bikin nasi goreng langsung dari beras Bu, biar nggak dimasak 2 kali, biar kadar gulanya nggak meningkat begitu Bu. Jadi kalau mau bikin nasi goreng itu bagusnya langsung aja dari beras Bu ya. Ini apa kan? Berarti ambil pisau tuh. Kejunya. Ya nanti dicobain di Ini komentarin. bagus. Ya, namanya okonomiyaki Bu ya. Tanggal 25 tuh di mananya deh? Di bawah. Oh, bisa. Itu di atas Bu, di food courtnya Bu. Oh, Ya, bukan yang di di bawah. lantai 2 Bu. KFC bukan? Di lantai 2 itu Bu. Lantai 2. Kok sih ini kita. Nanti namanya King Nusantara Ibu. King Nusantara. King Nusantara. Ini yang sudah Hanya jadi, tanggal 25 yang aja, sudah kan? dikasih topping. Tanggal 25 itu untuk keluarga, tapi itu buat 3 orang Bu, jadi nasi gorengnya juga. Kita masih bisa kembali ke yakin. Bu ini sausnya diambil sendiri aja Bu ya, takutnya nanti nggak suka pedas Bu. Bu paling. Plastik. Kalau mau pakai saus Bu. Sisi ya. Barusan Bu. Hampir lempeng. Jadi cobain di komentarin Bu. Beradil ya. Awas, ada pandang udah bisa nggak? Wah, di plug gini ini bukan lagi. Potong deh dikit. Potong dikit ke saus apa? Potong bebas. Oh, petis. Oh, Kok berenang buang ya? Ini mah sambal pedas. Yang pedasnya Bu. Ini paling pedas. Ya, yang paling pedasnya Bu. Awas dah. Pedas dahsyat. Hari apa Bu? Bu ini tanggal 25. Ah, Hari ini langsung aja kita bikin menu keduanya Bu ya Pak ya. Apa judulnya, Pak? Keduanya, ini kita bikin yang manisnya Bu Pak. Untuk menu kedua ini kita bikin martabak manis Bu. Ya. sering bikin Martabak manis. di rumah, Ibu? Beli aja. Nggak pernah, beli aja Bu ya Pak ya. Iya. paling beli, Pak. Oh, beli aja. Berarti Ibu Bapak di sini beruang semua Bu ya. Beruang ada semua, Pak. Beruang maksudnya Bu ya. Nah, jadi mungkin siapa tahu nih Bu atau Bapak yang mau bikin martabak manis di sini juga bisa Bu. Mungkin udah tahu Bu bahan-bahannya bikin martabak manis? terigu, gula. Ya. Nah, jadi kalau mau bikin martabak manis nih Bu, Pak, untuk bahannya itu gampang, pakainya cuma seujung sendok karnipan, seujung sendok soda kue, dan 1 butir telur, ditambah tepung terigunya 1,5 gelas untuk 1 porsinya Bu. Jadi nggak usah lagi beli-beli, nanti bikin aja di rumah Ibu ya. Nah, di sini Bu, Pak, kalau kita mau masuk menu kedua, menu ketiga itu Bu, Pak, jadi nggak usah lagi mundar-mandir ke tempat wastafel buat cuci alat masaknya. Jadi cara bersihnya cukup dilap aja Bu, Pak, pakai tisu kayak gini. Langsung Kalau bersih nggak ya? ada tisu Bu, boleh pakai serbet. Kalau nggak ada tisu dan serbet, boleh pakai ujung daster itu juga bisa ya. Ujung daster atau gitu. Mulai sekali daster ke apa ya? Jangan Jadi ketinggalan. lagi mundar-mandir Pak ke tempat wastafelnya buat cuci alat masaknya. Jadi caranya cukup diolesin aja. Ujung daster. Ya. Gimana Pak, rasanya kurang apa Pak? Belum ya? Belum. Ya, silakan Pak dicobain di komentarin kurang apa di komentar.